Salve fratres, ita iterum fidere patris allegro veritas liberavit vos. Roma locuta, causa finita, causa locuta, deki finita. Jadi sebenarnya apa masalah deki? Kaset terus sekian terus diulang itu, menolak papal infallibility. Kaset terus dia sudah buat papal audiens panjang lebar tapi tidak ada isi sebelumnya. Dan sekarang dia hanya menunjukkan sesuatu yang menunjukkan kebodohan yang diulang. Apa yang sebenarnya yang terjadi? Apa masalah dari De Quingadas? Masalah De Quingadas sebenarnya bukan pertama-tama soal kutipan Agustinus. No, masalahnya lebih dalam. Cara membaca otoritas gereja dengan kacamata Protestan modern, lalu memaksa Bapak Gereja tunduk pada kerangka itu. Intinya begini, De Quingadas melihat teks Agustinus seolah-olah hanya ada dua pilihan. Pertama, Agustinus sudah mengajarkan papal infallibility persis seperti Konsili Vatikan pertama. Selain De Quingadas ada beberapa orang yang di internet juga dengan gelar kesarjanaan panjang lebar menulis hal yang sama. Kedua, kalau tidak persis begitu berarti klaim Katolik runtuh. Sama saja di soal dogma Katolik lainnya juga mereka seperti itu. Tapi soal Trinitas dan dogma yang mereka ambil, mereka sukai, mereka tidak pakai standar yang sama. Standar janda sekali, ya. Itu logika yang pincang, ya. Karena doktrin gereja tidak jatuh dari langit dalam bentuk manual katekismus abad ke-19. Doktrin berkembang secara organik. Benihnya ada, bentuk eksplisitnya tumbuh. Seperti biji menjadi pohon. Kalau orang menolak pohon karena di dalam biji belum tampak ranting, daun, dan buah, itu bukan kritik sejarah. Itu rabun metodologis. Nah, dalam kasus Roma locuta causa finita, De Quingadas tampaknya mau berkata, lihat, Agustinus tidak bermaksud Roma sendirian menentukan segalanya. Jadi, Katolik salah. Padahal justru teks itu tetap mengakui sesuatu yang tidak nyaman bagi Protestan. Roma memiliki bobot otoritatif khusus dalam perkara iman. Gereja Afrika tidak berkata, kami cukup dengan Alkitab dan tafsir lokal kami. Mereka mengirim perkara ke takhta apostolik. Mereka ingin keputusan mereka bersatu dengan Roma. Setelah Roma menjawab, Agustinus berkata, perkara selesai. Maka masalah Deki adalah dia terlalu sibuk membantah versi karikatural Katoliknya sampai gagal melihat struktur eklesialnya. Yang Katolik klaim bukan bahwa pada zaman Agustinus setiap formula tentang kepausan sudah memakai bahasa Vatikan pertama. No. Yang Katolik tunjukkan adalah pola. Ketika sengketa iman besar muncul, gereja tidak bekerja dengan model setiap pembaca Alkitab silahkan tafsir sendiri. Ada konsili, ada uskup, ada tradisi apostolik, dan ada Roma sebagai pusat rujukan yang punya otoritas lebih besar. Nah, di sini titik lemahnya De Quingadas kita. Dia memakai Philip Sachs untuk mengurangi klaim maksimalis tentang slogan itu, tetapi diam-diam tetap harus mengakui bahwa Roma punya otoritas istimewa. Sachs tidak sedang berkata Roma tidak penting. Dia berkata Roma tidak boleh dibaca secara anakronistis, seolah-olah semua konsep kepausan abad kemudian sudah eksplisit pada Agustinus. Itu dua hal berbeda. Ya, jadi kesalahan Deki ada pada beberapa lapis, kesalahan berdobel. Ini kalau masuk penjara, hukuman penjara dia pasal berlapis. Kenapa pasal berlapis? Yang pertama, dia membangun dilema palsu. Kalau Agustinus tidak bicara seperti Vatikan pertama, maka dianggap bukan Katolik. Padahal perkembangan doktrin tidak bekerja begitu. Yang kedua, dia mengabaikan konteks eklesial. Agustinus tidak bertindak sebagai individualis Alkitabiah. Dia bergerak dalam jaringan gereja. Konsili Afrika, surat kepada Roma, jawaban takhta apostolik, kesatuan keputusan. Yang ketiga, dia mencampur adukan belum eksplisit dengan tidak ada. Ini penyakit klasik polemik Protestan terhadap Bapak Gereja. Karena suatu doktrin belum dirumuskan dengan istilah belakangan, lalu dianggap tidak ada substansinya. Kemudian dia membaca Bapak Gereja sebagai proto-Protestan. Padahal Agustinus bukan orang reformat yang kebetulan lahir terlalu awal. Dia uskup Katolik, berpikir sakramental, eklesial, tradisional, dan anti-individualisme doktrinal. Lalu dia mengambil koreksi historis Sachs lalu menjadikannya senjata anti-Katolik secara berlebihan. Sachs hanya menolak pemakaian slogan yang terlalu sederhana. Dia tidak membongkar otoritas Roma.
Bahkan dia mengakui Roma punya autoritas yang lebih besar dalam perkara iman. Jadi masalah Deki adalah dia mengira berhasil meruntuhkan Katolik hanya karena menemukan bahwa Agustinus tidak berbicara dengan bahasa Konsili Vatikan pertama. Padahal yang dia buktikan hanyalah satu hal sederhana. Doktrin kepausan berkembang. Dan itu justru posisi Katolik, bukan posisi Protestan. Ya, dia sedang mencoba memakai Agustinus untuk melawan Roma, tetapi Agustinus sendiri sedang bergerak dalam dunia gereja yang memerlukan konsili, tradisi, uskup, dan takhta apostolik. Itu bukan dunia sola scriptura. Itu dunia Katolik yang belum memakai semua istilah kemudian, tetapi sudah bernapas dengan paru-paru eklesial yang sama. Jadi problemnya bukan Agustinus, problemnya bukan Roma Locuta, problemnya adalah kerangka baca Deki Gadas. Dia datang membawa kacamata reformasi abad ke-16, lalu memakai Afrika Utara abad ke-5, melihat dunia dengan kacamata itu. Hasilnya jelas, bukan sejarah yang terbaca, melainkan bayangan Protestan yang dipantulkan kembali. Ya, jadi ya begitu. Jadi persoalannya seperti biasa, masalahnya adalah itu tidak eksplisit. Ya, itu bukan ungkapan hoax. Maksud Agustinus memang begitu. Roma locuta causa finita. Jelas. Konsili sudah ada, kirim surat ke tata apostolik memutuskan, kausa selesai. Jadi, Roma locuta causa finita, causa locuta deci finita. Ya, masalahnya adalah masalah otoritas. Jadi, Protestan memaksakan sesuatu yang kalau tidak cocok dengan sistem Protestan, itu tambahan. Tapi kalau mereka mau terima, oke, boleh, kita bisa inferensi. Nah, soal kasus ini siapa? Kasus ini itu bagian lain. Intinya bahwa Agustinus memaksudkan itu. Ya, di soal Paus Sosimus itu kita bicara lain hal. Ya, itu tidak sama sekali tidak membatalkan infalibilitas. Jadi sebenarnya logika Deki itu ya muncrat ya, pincang ya. Dia mengira non verbatim itu sama dengan hoax. Menuntut sumber primer tetapi tetap memakai tafsir sekunder. Membuat dikotomi palsu antara Sinode Afrika dan Roma, menyamakan primasi dengan absolutisme paus yang karikatural, mengabaikan bahwa otoritas tetap harus melayani kebenaran, gagal menjelaskan mengapa Roma diminta ikut bicara, memakai standar tidak eksplisit berarti tidak ada, ini kelemahan paling mendasar dari Protestan. Menolak perkembangan doktrin untuk kepausan, tetapi diam-diam menerima prinsip yang sama untuk doktrin lain. Ya, dia berhasil membuktikan bahwa Agustinus tidak menulis slogan itu secara verbatim, oke, tetapi dia belum berhasil membuktikan bahwa Roma tidak punya bobot otoritatif dalam penyelesaian perkara itu. Dia menang di kamus kutipan, tetapi kalah di medan eklesiologi. Ya, jadi kalau ada awam yang mengatakan bahwa itu memang ungkapan verbatim dari Agustinus, tidak ada. Ya, tidak ada apologet terpelajar yang mengatakan bahwa itu Agustinus mengucapkannya kata demi kata. Yang dimaksud adalah Agustinus sadar bahwa Roma memang penting. Itu saja. That's the point.